Ya pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi berkaitan dengan Anda yang berminat untuk bisa bekerja di luar negeri, tentunya motivasinya adalah untuk bisa mendapatkan uang lebih. Tapi harus pilih-pilih juga program-program mana saja yang legal dan tentunya dilindungi oleh pemerintah. Dan tentunya salah satu negara yang paling diminati untuk bisa bekerja salah satunya adalah Jepang. Nah, untuk Anda semua di sini barangkali berminat untuk mengikuti program-program tersebut dan juga bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh demi untuk bisa mendapatkan karir yang juga brilian di negara lain, khususnya Jepang. Saya pagi hari ini memiliki 3 narasumber yang siap untuk bisa berbagi informasi dan juga pengalaman yang paling menarik untuk bisa kita sharingkan bersama Anda pemirsa Bandung TV. Dan sudah hadir di sebelah saya narasumber saya yang paling cantik. Beliau adalah ada Dr. Jati Indriati, SHMSI. Beliau selaku Kabid Pelatihan dan Produktivitas di Snaker Trans Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu ya. Iya. Nah, mau menyapa pemirsa Bandung TV terlebih dahulu, baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Salam kenal dari Disnaker Provinsi Jawa Barat. Baik, dan selain Ibu ada juga narasumber yang lainnya yang pasti kita tunggu sekali testimoninya berkaitan dengan kegiatan ini pemirsa. Yang di ujung sana ada Bapak Hilton. Beliau adalah selaku alumni program pemagangan ke Jepang ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oh, genki desu ka Pak? Genki desu. Genki desu. Nah, udah bisa belajar bahasa Jepang, barangkali saya nominasi untuk pergi ke sana ya. Dan selain Pak Hilton ada Kang Jerry Setiawan selaku alumni pemagangan luar negeri Jepang. Apa kabar Kak? Baik ya, siap ya untuk berbagi informasi? Siap. Apa yang harus disiapkan selain mental, bahasa juga ya pasti ya? Yang pasti harus. Oke, nanti kita akan berbincang berkaitan dengan hal tersebut dengan ketiga narasumber saya yang tentunya ini melalui Disnaker Trans Jawa Barat yang bekerja sama dengan Kemenaker RI dan IM Jepang akan melenggarakan seleksi daerah pemagangan ke Jepang di tahun 2024 dan bagaimana syarat pemagangan serta bagaimana alur proses seleksi pemagangan di luar negeri ini kita akan tanya langsung bersama Ibu Kabid. Ibu, kalau kita berbicara mengenai animo masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat yang akan pergi ke Jepang ini dari tahun ke tahun fenomenanya bagaimana? Ya, dari tahun ke tahun fenomenanya meningkat dan sebetulnya itu baik sekali ya Mbak, karena Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk 50 juta, kemudian 25 juta setengahnya itu adalah angkatan kerja gitu. Sementara industri kita hanya mampu menyerap seperempatnya dari setiap tahun lulusan kita. Ya, jadi bekerja di luar negeri adalah salah satu pilihan yang bijak menurut kami begitu, karena dan salah satunya adalah juga Jepang. Karena Jepang ini tidak punya kuota gitu ya. Selama kita memenuhi persyaratan lulus dengan grade yang sudah mereka tentukan, kita akan diterima. Oke. Jadi grade-nya pun mereka yang menentukan. Betul. Gambarannya bagaimana untuk penggradean tersebut? Jadi kalau bekerja di sana ada 2 skema kan ya. Kita hari ini membahas mengenai pemagangan. Iya. Jadi kalau pemagangan itu bagian dari sistem pelatihan. Oke. Ya, jadi bisa diselenggarakan pemerintah, bisa diselenggarakan swasta, kemudian lembaga pendidikan. Nah, dan ini diatur di Permenaker 8 tahun 2008 gitu. Nah, pemagangan ini sendiri persyaratannya lebih ringan dibanding specific skill worker namanya ya, SSW atau pekerja tetap di sana, karena tadi magang itu adalah bagian dari proses pelatihan. Dan ini sebetulnya diminati karena apa? Karena tentu saja dunia kerja di sana berbeda dengan dunia kerja di sini. Betul. Ya. Di sini juga kita magang itu menjadi salah satu pintu masuk untuk kita bisa bekerja, kemudian menyesuaikan dengan industrinya begitu. Dan ini merupakan mekanisme yang sangat efektif. Nah, setiap tahunnya animo dari Indonesia khususnya umumnya begitu itu 5% ke Jepang gitu. Dan di 2025 nanti Jepang itu akan memerlukan 3 kali lebih banyak pekerja asing, tidak hanya Indonesia saja tentu saja,
di sana, karena di sana kan penduduknya penduduk usia tua ya. Jadi mereka mencari tenaga-tenaga muda untuk kerja di sana. Oke, proses pemagangan kalau kita bisa bilang ini adalah tadi Ibu sampaikan adalah pelatihan ya. Ya, Oke, bagian dari pelatihan. materi. Supaya kita nggak kaget untuk bisa join ke pemagangan Jepang yang real di Jepang, nanti di Snaker Trans ini apa yang harus disiapkan? Ya, jadi kalau pemagangan lebih ke basic, pengetahuan basic gitu ya. Nah, seperti yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini Kemenaker, Dinas Provinsi, dan kemudian IM Jepang, yaitu salah satu institusi di Jepang, International Manpower Development Medium and Small Entrepreneurs Jepang, atau kita sebut IM Jepang, itu nanti mereka yang akan menyalurkan tenaga kerja hasil rekrutmen di sini. Jadi kita mulai dari pendaftaran tentu saja ya, alumni SMA, SMK gitu bisa. Maksimal umurnya 26 tahun. Maksimal lagi 26 maksimal tahun. umur. Maksimal pada saat pemberangkatan ya. Oke. Jadi biasanya dari mulai seleksi sampai ke pemberangkatan itu sekitar 6 bulanan. Jadi pastikan tidak lebih 26 pada saat 6 bulan ke depan begitu. Kemudian ada tes ke matematika, ada tes ke semaptaan, ada tes juga ketahanan fisik, kemudian nanti ada wawancara, kemudian mereka juga akan dilakukan medical check up. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat rekrutmen sudah dilakukan gitu ya, pendaftaran secara terbuka dilakukan, kami melakukan seleksi secara administrasi, kemudian yang lulus secara administrasi itu akan diberikan pembekalan untuk komponen-komponen yang tadi, untuk tes matematikanya, kesemaptaannya, tes fisiknya, kemudian wawancaranya. Oh, jadi kalau kita bisa bayangkan pelatihan ini seperti bimbingan belajar untuk menempuh step ke sana begitu? Betul. Oke, 6 bulan ya Bu ya? Ya, 6 bulan. Dan garansi mereka memang harus bisa semuanya? Harus bisa semuanya, karena sistem gugur nanti tesnya. Oke. Ya, kalau matematikanya nggak lulus dengan grade yang sudah ditentukan, ya nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut. Oke. Jadi bukan saling subsidi nilainya ya? Enggak. Oke. Ketat banget memang. Oke. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan nanti mungkin bisa berbagi. Iya, bisa sharingnya. SDM untuk bisa membekali mereka ini luar biasa berarti dari Disnaker Trans, Bu. Ya, kita juga melibatkan alumni-alumni ya, berdasarkan pengalaman mereka, kemudian juga mengajar instruktur-instruktur yang memang kompeten di bidangnya. Oke, saya juga penasaran nih sama dua narasumber saya pagi hari ini. Kang, ini kan kayaknya masih fresh gitu ya. Baru pulang apa gimana? Baru pulang bulan 2 kemarin. Oh, Februari kemarin, 21 Februari, berarti masih fresh, masih memorinya oke banget untuk bisa memberikan informasi kepada pemirsa Bandung TV. Ini awalnya bisa ikut seperti apa, kemudian motivasinya bagaimana, tantangannya seperti apa? Awal berangkat itu karena saya ingin ke Jepang gitu ya. Oh, jadi suka apa? Suka anime? Suka pemandangan Jepang ya. Gunung Fuji. Iya, Gunung Fuji, pokoknya semuanya bersih aja di Jepang. Yang pengen tuh gara-gara ada tetangga yang pergi ke Jepang gitu. Terus saya, pengen banget nih ke Jepang, gimana caranya ke Jepang. Berhubung ada di dekat rumah tuh ada LPK Putra Maju namanya, Putra Maju. Saya nanya-nanya, ternyata bisa ke Jepang. Jadi membuat saya termotivasi juga nih ke Jepang. Oke. LPK tersebut memberikan bimbingan juga? Memberikan sangat. Betul, 6 bulan juga kalau misalnya di LPK. LPK persiapannya. Yang penting kita misalkan nanti bulan depannya rekrut, kita di LPK itu materinya materi rekrut dulu. Yang penting materi rekrut seperti yang kayak matematika, ketahanan fisik, terus wawancara itu yang penting dihafal dulu lah, materi rekrut yang penting. Karena itu benar kata Ibu tadi, sistem gugur itu. Iya. Ya, jadi kalau kita gugur ya udah gugur, selesai, nunggu lagi rekrut yang lagi, nunggu yang lagi lah. Oh, jadi tidak ada sistem blacklist karena ini udah pernah gugur, jadi disimpan dulu, nanti periode berikutnya baru diajukan lagi, enggak gitu ya Bu ya? Enggak gitu. Selama pengen ya silahkan belajar lagi, ujian lagi. Oke, yang paling sulit apa sih Kang? Yang paling sulit
ketahanan fisik. Ketahanan fisik. Soalnya pas fisik banyak yang gagal di situ. Apa yang dites dan diajarkan dari ketahanan fisik? Kayak push up, sit up, sama lari itu aja. Kenapa itu harus dites kan ya Bu ya dan Kang ya? Karena gimana ya? Kerja di Jepang sana itu luar kan- biasa begitu. Ya Jepang kan karena kerjanya sangat keras, tapi kalau di sini kita fisiknya kuat, insya Allah nanti di Jepang juga kita kuat gitu. Makanya Oke. diadain tes fisik gitu. Dari mulai push up, lari, Ya, sit up juga. sit up juga itu diteskan. Dites. Oke, kemudian dari masa tes sampai dengan pengumuman berapa lama jeda waktunya? Enggak lama, cuma berapa hari. Ada di website soalnya. Ada di website. juga keluar. Nah, kalau yang gugur ada di website juga ada. Gitu. Oh, oke. Kalau penelitiannya di website. Kalau tes matematika di situ tepat langsung diumuminnya. Oke. Kemudian kalau kita lihat bahwa dari kemarin gelombangnya Akang yang pergi itu berapa banyak? Berapa? Tahun 2019 itu saya berangkat sekitar 100 lebih lah, ada 120 orang. Dari beragam LPK dan Iya, beragam. wilayah di Indonesia. Ada yang orang Jawa, orang Manado, orang Palembang, semuanya ikut. Dari Jawa Barat sendiri Jawa Barat ada cuman ada berapa orang? 10 orang. 10 orang. Dari tahun 2019 baru pulang di Februari 2024. Itu full di Jepang, nggak boleh pulang atau pada saat Idul Fitri misalnya pulang dulu? Saya kan harusnya 3 tahun tuh beres, karena 3 tahun tuh ada COVID dulu kan. Iya. Karena COVID nggak bisa pulang dulu, jadi saya ditawari kontrak lagi sama yang Jepang buat lanjut lagi 2 tahun. Oh, karena COVID tadi. Berkah atau musibah? Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah berkah ya, ditambah 2 tahun. Iya. Ditambah 2 tahun. Lalu bedanya apa sih bekerja di Jepang dengan bekerja di Indonesia? Kalau di Jepang itu lebih ke kita dikasih tahu tentang keterampilannya, Soft skill-nya begitu ya? skillnya, terus tentang dikasih tahu tentang cara-cara kerja, cara ini kalau ini kalau ini gitu. Sering kali dikasih tahu. Terus juga orang Jepang tuh kerjanya cepet-cepet, jadi kitanya harus Adaptasinya luar biasa ya? luar biasa banget adaptasinya. Oke. Jadi kitanya harus siap-siap aja lah kalau mau kerja ke sana, harus siap mental, siap kesehatan juga. Nggak boleh ngerengek pengen pulang karena Nggak boleh. keikat kontrak ya Bu ya? Iya. Pernah nggak sih menemukan Nggak tahu. kasus seperti itu Bu? Tiba-tiba mereka nggak betah gitu? Ada saja ya, tapi nggak banyak. Aha. Iya, rata-rata sih karena memang mereka keinginannya dari sininya sudah kuat, dan kita juga yang tadi proses rekrutmennya juga kan nggak mudah ya. Jadi mereka juga sudah sadar lah. Tapi ya kalau itu ada aja lah. Ada aja. Ada aja. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Hilman pemirsa. Bapak ini Iya. termasuk senior ya Pak ya? Iya. Tahun berapa memutuskan untuk ikutan pelatihan, belajar, tes dan akhirnya berhasil? Waktu itu saya keberangkatannya tahun 2000. 2000. Tahun 2000 sampai pulang ke Indonesia itu tahun 2003. Oke, 3 tahun berarti ya Pak 3 ya? tahun ya. Dan waktu itu mungkin memang agak beda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan ada lewat LPK ya Bu. Kalau dulu kan kita langsung dilatih di Lembang, ada Oke. dari Disnaker langsung. Gitu. Terus 3 bulan pendidikannya juga di situ. Bangun dari subuh, harus lari, harus segala macam. Kayak pendidikannya lebih kayak tentara lah. Begitu. Dulu saya bingung pertama ini ngapain ke Jepang kok, tapi pendidikannya gini-gini banget. Tapi setelah saya berangkat ke sana baru saya tahu, oh ternyata memang kalau saya dulu nggak dididik seperti itu, ya di Jepang saya nggak akan bisa kuat. Oke. Karena memang di Jepang itu kan lebih ke etos kerja orang Jepang itu sangat berbeda sama orang Indonesia gitu. Jadi sebagai yang paling simpelnya aja, yang paling simpelnya itu saya selama 3 tahun di sana, 1 hari pun saya belum pernah bolos dan belum pernah terlambat. Karena oke. apa? Karena malu. Karena yang lain Karena yang lain nggak ada nggak yang gitu. begitu ya. Kalau kita kalau masih mepet-mepet nanti aja dulu Nanti aja datangnya dulu, ya. kayak sakit sedikit Izin. kan. Kalau di Indonesia kan gitu. Tapi kalau di Jepang tuh memang karena memang budayanya udah sangat terbentuk. Jadi kalau kita beda sendiri tuh kita bener-bener nggak enak aja rasanya gitu. Oke. Contoh kayak kita buang sampah gitu misalnya, buang sampah tuh kan kalau di sini enak aja, habis makan apa lempar gitu. Iya. Tapi kalau di sana kita mau ngelempar tuh memang nggak tega gitu karena memang kondisinya udah bersih banget. Itu tahun 2000 loh. 2000 ya. Oke. Sekarang Indonesia 2024 belum sampai ke situ. Prosesnya masih lama ya Pak. Masih lama. Masih lama. Kalau dulu bergerak di bidang apa pada saat penempatan di Saya dulu Jepang? kerja di pabrik
di bagian pengelasan, bikin jalur AC itulah kayak buat di gedung-gedung. Tapi saya pekerjaannya di pabrik. Gitu. Safety-nya bagaimana, Pak? Safety-nya sangat baik. Jadi memang dari mulai alat kerja, terus semua tuh wajib dipakai dan itu wajib, itu bukan cuman kayak di Indonesia kan asal nempel gitu nempel ya. gitu. Kalau di sana enggak, memang wajib, itu memang nomor 1. Kalau di Jepang kan ada ininya anjing daichi ya. Iya, anjing Jadi, daichi itu ya. keselamatan itu nomor 1. Oh, K3-nya di sana. K3-nya di sana. Oke. Setelah pulang ke sini 2003, kegiatan apa yang Pak Hilton lakukan sampai dengan hari ini? Kabarnya punya usaha? Iya. Jadi dari 2003 saya pulang ke Indonesia, terus saya coba usaha, bikin dulu pertama yang saya coba lakuin itu bikin clothing. Clothing. Bikin clothing, jalan beberapa bulan, terus ngelihat persaingannya panjang, berat juga. Akhirnya saya pindah haluan bikin aksesoris. Bikin aksesoris. Terus, wah banyak sekali lah, kalau dari tahun 2003 sampai sekarang tuh memang jenis usaha yang saya lakuin dari mulai fashion ke aksesoris, terus ke kuliner juga, ke bengkel juga. Sekarang saya ada punya car wash juga. Oh ya? Terus sekarang baru buka juga, kemarin saya lagi bikin restoran di Dago. Ya itu memang hasil saya dulu. Kebetulan dulu waktu di Jepang saya kerja di satu tempat yang memang bosnya dekat sama saya gitu. Jadi saya terdidik langsung oleh bos saya gitu. Jadi dia tuh selalu cerita tentang cara ngebangun perusahaan. Dan ternyata memang kan mental yang paling harus kita punya tuh mental kalau dalam usaha. Karena sukses itu gampang sebenarnya. Yang sulit itu di saat kita jatuh, bangun lagi. Nah itu yang pelajaran yang saya terus kasih di sana tuh, saya selalu dikasih seperti itu. Sampai yang paling berkesan buat saya ketika saya pulang, bos saya bilang gini, kamu boleh kontak saya dalam 3 kesempatan. Pertama kalau kamu menikah. Iya. Kedua kalau kamu sukses. Ketiga kalau kamu nggak bisa makan. Semoga cuma 2 aja ya Pak. Semoga cuma 2 aja. Ini gimana Bu Kabit? Dapat alumni yang kayak gini luar biasa inspiring, pasti memberikan stimulus yang oke untuk para peserta ya. Iya betul, kami senang sekali memang karena alumni IM Jepang ini banyak sekali yang sukses ya. Karena mereka di sana ditempatnya biasanya mereka di konstruksi ya, di manufaktur begitu, dan mereka juga dekat dengan perusahaan-perusahaan pimpinan-pimpinan perusahaan. Alhamdulillah orang Indonesia memang terutama Jawa Barat ya banyak dipakai di sana, mungkin karena adat istiadatnya, sopan santunnya begitu ya. Sama ya mirip-mirip dengan mereka. Jadi orang Jepang senang dengan orang Jawa Barat begitu. Dan peluang ini juga harus kita bisa manfaatkan. Nah, luar biasa sekali pemirsa dengan kita mendengarkan bagaimana pengalaman dari 2 orang di sana. Semoga Anda juga terbesit hatinya untuk bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu yang kita tidak bisa dapatkan di bangku sekolah, kita bisa dapatkan di luar negeri tentunya melalui program pemagangan dari Disnaker Trans bekerja sama dengan IM Jepang. Nah, nanti saya juga akan berbincang bagaimana proses pendaftarannya bersama Ibu Kabit dan bagaimana tips strategi Jitu untuk bisa lolos. Nah, nanti kami berbicara lebih rinci lagi setelah jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Ya pemirsa, Anda menyaksikan program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung dan masih bersama Disnaker Trans Jawa Barat untuk membahas mengenai program pemagangan luar negeri ke Jepang. Tadi kita sudah berbincang bersama Dr. Jati Indriati dan juga Kang Jerry serta Pak Hilton bagaimana mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa pada saat penempatan di negara Jepang tersebut. Lalu untuk Anda yang sudah mulai tertarik dan tergugah hatinya untuk saya mau nih mendapatkan kesempatan ini, lalu seperti apa saja alur persyaratannya, kemudian timelinenya bagaimana, dan apa keuntungannya, kita langsung tanyakan kepada Ibu Dr. Jati. Ibu, kalau kita lihat kan persyaratannya juga tadi sempat diulas sedikit ya, kemudian juga tadi pengalaman dari mereka berdua juga sudah kita dengarkan. Timelinenya yang harus kita perhatikan untuk bisa ikut program ini dari kapan sampai kapan dan tahapannya seperti apa? Kalau untuk tahun ini ya, maksudnya Teh, jadi pendaftaran itu sudah bisa diakses dari 5 Februari sampai 31 Mei 2024. Nah, ini bisa diakses di
media sosialnya di Snaker Trans Jabar, kemudian IG-nya, kemudian juga kalau untuk pendaftaran bisa diakses di https SID 2024 Magang Jepang. Ini di IG-nya Humas Jabar juga ada, kita berulang-ulang kali juga menayangkan ini. Nah, kemudian nanti pengumuman seleksi administrasinya di tanggal 3 Juni. Setelah itu kami akan melakukan pembekalan bagaimana apa saja yang akan diteskannya ke depan. Kemudian mulai tes matematikanya di tanggal 24 Juni. 24 Juni. Iya. Kemudian tes kesemaptaannya atau tes cek fisik ya. Jadi tidak boleh ada tato, tidak boleh beranting, yang seperti itu di 25 Juni. Kemudian ada ketahanan fisik yang tadi lari. Kalau sebelumnya 3,5 kilo ya. Ya, tapi sekarang setelah dievaluasi oleh IM Jepang atas masukan kami juga dari kita dari daerah juga sekarang larinya 2,5 kilo. Oh, oke. Ya, sit up-nya 35, push up-nya 25. Kemudian, setelah itu lulus ada wawancara. Ya tadi sistemnya sistem gugur ya. Iya. Kalau matematika, yang pertama matematika. Kalau matematika nggak lulus ya sudah nggak bisa masuk ke tes berikutnya ya. Oke, jadi memang kompetitif gitu ya, Bu? Betul, sangat kompetitif. Tetapi ini kan tidak ada kuota, Mbak, kembali lagi. Ya, kalau sepanjang grade kita misalnya matematika 80 itu tercapai, mau 1.000 orang, mau 100 orang, itu masuk semua. Lanjutkan begitu ya? Iya, jadi kita tidak bersaing dengan sesama, tetapi kita bersaingnya dari itu dengan grade ya. Kita harus mencapai grade-nya itu. Yang mengukur itu juga kita sendiri ya, kira-kira masuk atau enggak kita sendiri ya. Oke, pusing nggak Kang kemarin? Pusing. Berarti matematikanya keren dong ya. Soalnya seperti apa sih? Soalnya langsung bahasa Jepang di sana atau matematikanya masih menggunakan bahasa Indonesia? Masih pakai bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Ada persamaan linear, aljabar gitu atau hitungan umum aja? Umum aja. Oh, oke, umum aja. Ada contoh soal yang masih diingat nggak, Kang? 5 tahun jadi 5 tahun. Paling ya perkalian, pembagian itu harus bisa sih. Oh, perkalian, pembagian. Iya, penting. Oke, kuadrat nggak ada gitu ya? Oke. Masih dasar sih. Oh, dasar ya. Jadi kalau sampai nggak lulus mah kacida gitu ya, Bu ya? Kacida. Oke. Kemudian Pak Hilton sama ya mengikuti tahapan-tahapan itu ya? Mulai dari administrasi. Terus dicek fisik tadi nggak ada tato, nggak ada anting, nggak ada bekas kecelakaan. Terus tes lari juga dulu. Kalau dulu sih saya 7 keliling lapang bola kalau nggak salah. 7 keliling lapangan bola. Kalau tadi dengar cuma 2,5 kilo, kayaknya dulu saya lebih deh gitu. Oke, ini juga hasil pengurangan ya, Bu ya? Hasil pengurangan. Oke. Dan tetap ya sistem gugurnya juga masih sama ya? Tetap sama. Jadi kalau yang memang ada waktunya dulu tuh, kalau nggak salah 20 menit maksimal. Maksimal 20 menit, kalau lewat 21 menit itu gagal. Walaupun dia mengerjakan lengkap? Walaupun dia lengkap semua. Oke. Terus ada juga dulu tuh ada banyak sih tes-tesnya, selain matematika juga ada yang lain-lain juga. Kalau saya ya 20 tahun yang lalu udah lupa lah. Udah lupa ya? Yang 5 tahun yang lalu aja udah lupa. Gimana yang 20 tahunnya? Menarik sekali pemirsa kalau kita lihat, tadi kita review sedikit. Untuk Anda yang berminat silahkan, sudah dibuka proses pendaftaran dan juga seleksi administrasinya mulai 5 Februari kemarin dan akan berakhir di tanggal 31 Mei 2024 dan nanti akan ada pengumuman dari seleksi administrasi di tanggal 3 Juni 2024. Ibu kalau boleh tahu administrasinya apa syarat yang harus dipenuhi? Seperti biasa ya, lulus SMA atau SMK. Nah, kalau untuk LSMA itu harus ada sertifikat kompetensi juga. Kalau SMK kan mereka sudah kompetensi ya, punya sertifikat kompetensi. Kemudian seperti biasa SKCK, keterangan sehat, ijazah yang sudah dilegalisir, kemudian ada foto keluarga, diminta foto keluarga, ya di depan rumah, kemudian ya di depan rumahnya begitu. Kemudian ya banyak lagi bisa diakses di website kami. Nah, Mbak sebetulnya saya ingin lebih ke benefitnya begitu ya. Silakan. Nah, si benefitnya ini tadi ya, pertama ini kita tidak ada kuota. Kita hanya harus mencapai grade yang sudah ditentukan dan grade itu semakin tahun semakin disesuaikan juga ya dengan anak-anak sekarang begitu. Kalau zaman Pak Hilton lebih harus strong gitu.
sekarang lari sudah 2,5 kilo, sit up 35, push up 25 begitu. Kemudian juga nanti pulang dari sana anak-anak itu akan mendapatkan 500.000 yen ya untuk modal usaha. Pulang dari sana kalau 3 tahun ya. Kalau 5 tahun diperpanjang misalkan sama perusahaannya di sana berpanjang, itu lebih dari itu gitu. Jadi pulang dari sana itu tidak akan tangan kosong, bisa memulai usaha seperti yang dilakukan Pak Hilton di sini. Oke, kursnya berapa 1 yen itu, Kang? 104 gitu ya. Jadi sekitar berapa kemarin? 50 jutaan ya? Oke, untuk bisa tadi menyelesaikan kontrak, tentunya bekerja dengan baik, bisa pulang dan mendapatkan bekal. Itu di luar gaji atau seperti apa, Bu? Iya, di luar gaji. Nah, tahun ini sebetulnya tahun sepertinya ya ada kenaikan. Tahun terakhir bahwa passing grade untuk bahasa masih di N4. Karena tahun depan itu udah akan ditingkatkan lagi nilai untuk bahasa Jepangnya. Yang sulit juga kan bahasa Jepang ya. Bahasa Jepangnya yang agak sulit. Jadi kenapa tadi Kang Jerry ini masuk dulu LPK itu untuk mengasah bahasa Jepangnya. Karena tidak mungkin kita tiba-tiba bisa dalam waktu sebulan 20 untuk bahasa Jepang. Jadi kebanyakan memang sekarang, kalau dulu kan belum banyak lembaga pelatihan begitu ya, tahun 2000-an, kalau sekarang sudah banyak. Jadi kami menyarankan ya belajar dulu lah bahasa Jepang, dan biasanya di lembaga pelatihan kerja itu juga tanya gitu, mau kemana nih, mau magang ke Jepang. Oh ya, mereka juga kan memberikan modal yang tadi matematika, kesemaptaan, fisik, dan lain-lain. Jadi akan naik untuk nilai bahasa Jepangnya dari N4 ke N berapa? N5. Iya, N5 terbalik ya. N3 ke N3. Oke, ini TOEFL-nya Jepang gitu ya, Bu ya. TOEFL-nya Jepang, pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda berminat, masih punya banyak waktu untuk persiapan, bisa menghubungi LPK yang terdekat dari Anda supaya tadi matang preparationnya ya, seperti Kang Jerry tadi. Dan tentunya berbeda generasi dengan Pak Hilton yang ternyata disesuaikan dengan karakteristik anak-anak sekarang. Tapi bukannya melempem ya, Kang, ya? Enggak kan ya? Tapi anak-anak sekarang kan lebih disiplin barangkali ya? Betul. Nah, oke, nanti kita akan tanya lagi keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan selain tadi uang, bisa kita bilang uang saku pulang atau kadede atau apa ya? Modal usaha. Modal usaha. Untuk mandiri. Usaha mandiri, jadi pulang bukan tangan kosong, setidaknya sudah punya planning uang yang nanti modal usahanya mau dibikin apa. Itu wajib jadi usaha, Bu? Enggak juga ya. Gimana tergantung yang menerimanya. Nah, seperti apa nanti planning dari Kang Jerry dan juga planning yang sudah dijalankan oleh Pak Hilton dengan modal usaha dari Jepang tersebut, pemirsa, kami akan mengupasnya usai jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, ya pemirsa, fakta luar biasa yang saya dapatkan adalah peserta pemagangan ke Jepang ini khususnya untuk dari Jawa Barat dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2023, tidak terhitung 2020 sampai 2022 karena pandemi Covid ya. Ini totalnya dari 2010 sampai dengan tahun kemarin 2023 ada sebanyak 1.316 yang sudah diberangkatkan ke negara Jepang dalam program pemagangan kerja di sana, dan banyak sekali fasilitas program yang bisa didapatkan oleh para peserta. Diantaranya adalah tunjangan pra pemberangkatan sebesar 100.000 yen. Ini diserahkan pada saat pelatihan tahap 2 di pusat. Kalau tadi ya nggak gugur di tahapan tes tadi ya, Bu. Kemudian juga yang paling penting adalah pada saat pulang Anda mendapatkan modal usaha sebesar kurang lebih 50 juta rupiah. Dan usaha apa yang sudah dijalankan oleh Kang Jerry yang ternyata baru Februari kemarin pulang ke Indonesia? Domisilinya di mana, Kang? Di Lembang. Di Lembang. Usaha apa tuh? Bikin objek wisata atau apa di berhubungan dengan Lembang di sana? Karena Lembang kan bagus ke peternak ya, jadi saya ternak sapi. Oh, dari 50 juta itu? Saya 100, soalnya kan 5 tahun. Oh, oke. Yang 50 juta adalah yang 3 tahun, karena Kang Jerry kemarin nggak bisa pulang COVID, baik sekali ya mereka, Bu, tidak udah selesai, tapi diperpanjang 2 tahun dan uang modal usahanya juga 100 jutaan. Oke, semuanya langsung ke usaha sapi atau dibagi-bagi?
yang sebagiannya dipakai buat diri sendiri, yang sebagiannya buat ternak sapi sama kebutuhan ya rumah. Reward buat diri sendiri ya udah di sana. Oke. Perkembangannya seperti apa mulai Februari kemarin berarti langsung? Dari tahun 2019 saya udah usaha. Oh, oke. 2019 akhir udah usaha sapi. Oh, jadi pas berangkat ke sana juga udah punya ini ya, udah punya planning ya. Nah, nanti pembentukan planning modal usaha itu Ibu Kabid sampaikan tidak di pelatihan nanti bahwa nanti ada usaha, kemudian cara bikin usahanya seperti ini, ada pembekalan tidak? Iya, jadi ada pembekalan di kami juga ada namanya BLK PMI, ya, gitu. Kemudian ada BLK Mandiri, mereka yang akan membimbing apakah ini mau wirausaha atau mau kembali bekerja di manufaktur di sininya. Gitu. Oke, jadi ada banyak alternatif sebenarnya. Betul. Tinggal dikomunikasikan. Betul, tinggal dikomunikasikan. Oke, dan pasti di Snaker tidak melepas begitu saja. Itu yang paling penting ya Bu ya. Jadi tidak ditinggal sendirian pada saat kebingungan. Pasti ada pendampingan terus ya. Kalau misalnya nanti Kang Jerry mau pergi lagi, apa masih boleh? Masih mau? Udah lebih dari 26 kayaknya. Oh iya, kan? umurnya juga. Sekarang umur 26. 26 Iya, udah pas. 26. Oke, jadi kalau memang kurang dari situ untuk kesempatan berikutnya juga masih oke ikut, boleh daftar begitu ya? Atau hanya cukup kita sekali saja? Sekali ya. Oke, beri kesempatan ke yang lain. Oke, betul. Oke, Pak Hilton, terakhir pertanyaan saya, omset sudah berapa nih dari kepulangan terakhir di 2003? Maksudnya gimana? Omset pembukaan usaha pasti kan dapat juga modal usaha dari sana. Dulu tuh dapetnya di 40 juta. 40 juta di 2003. Jadi 40 juta itu memang pas kita pulang, terus jangka waktu 1 atau 2 bulan, saya lupa lagi, baru uang itu cair gitu. Oke. Itu di luar dari yang saya tabung selama 3 tahun di sana gitu. Itu mah memang uang di akhir aja, uang buat backup kali ya Bu ya, kalau disebut ini. Jadi yang pulang nggak bawa duit pun pasti tetap ada uang 40 juta itu. Kalau dulu tuh. Ya karena kurs kali ya, dulu kursnya kan cuma 80. Sekarang kursnya naik ke 100, berarti sebenarnya kalau secara angka itu sama 500.000 yen. Yang paling penting adalah dari 2003 sampai sekarang 2024 usaha sudah sangat berkembang ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih lah berbagi inspirasi dan juga motivasinya. Ibu, sebelum kita berpisah dari pemirsa Bandung TV, ada yang ingin disampaikan untuk ajakan mereka? Iya, buat anak-anak yang ingin mencari pekerjaan tidak hanya di Jawa Barat saja, tidak hanya di Indonesia saja, begitu. Peluang pekerja itu ada di mana-mana ya, terutama di Jepang ini, karena Jepang sekarang sedang membuka pekerjaan, peluang kerja yang begitu luas untuk negara-negara lain, dan kita punya banyak kesempatan untuk ke sana. Sudah difasilitasi juga oleh kami pemerintah, sehingga jangan cari yang abal-abal begitu ya. Betul. Ingat itu ya, jangan cari yang abal-abal, yang asal. Akseslah website, media sosial, dan informasi-informasi yang resmi dari pemerintah. Kita membuka semua komunikasi untuk adik-adik bisa mendapatkan peluang bekerja itu. Ingat ya, yang official ya Bu ya. Oke, untuk bisa mendapatkan banyak informasi. Terima kasih Ibu, Kang, Pak, selalu sehat dan juga sukses semua apa yang direncanakan. Selamat bertugas lagi Ibu untuk bisa mendapatkan banyak kesempatan bagi masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun informasinya pagi hari ini. Dan pemirsa, ini adalah akhir perbincangan saya di Halo Halo Bandung untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan banzai terus ya, fighting untuk bisa mendapatkan masa depan dan juga pelatihan yang luar biasa dari Disnaker Trans untuk bisa menuju negara Jepang dengan banyak keuntungannya. Ingat, harus mengakses semua informasi di laman resmi dari Disnaker Trans Jawa Barat. Saya Krisanti pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Halo Halo Bandung, karena Aus Bandungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Info Sehat, bersama saya Banyu Nugra. Nah,